Sekarang saya balik tanya kepada Baraya, sesuatu yang berhubungan dengan keburukan oknum-oknum beragama, maka hampir pasti itu berafiliasi dengan NU. Apa? Benar sekarang NU itu tidak lebih dari pemanis pilkada dan pemilu. Kalau ada calon yang pengen menang di satu daerah, kalau ada calon yang pengen menang di Indonesia, maka yang mereka lakukan adalah gaet ulama-ulama NU, silaturahim dengan mereka, kalau mungkin bawa itu sebagai wakilnya, dan itulah yang akhirnya menyebabkan mereka menang. Jadi ya, kasus pencabulan di pesantren, hampir pasti itu pesantren NU. Kasus kekerasan dalam pesantren itu hampir pasti pesantren NU. Kemudian yang suka geruduk-geruduk pengajian orang itu bukan orang Wahabi, bukan orang Syiah, bukan orang Ahmadiyah, tapi pasti orang-orang NU. Yang suka geruduk-geruduk pengajian orang lain itu. Kemudian yang nyembah kiai sampai sujud-sujud kakinya dicium itu juga pasti orang NU. Aktor-aktor dan oknum-oknum habaib yang berlebihan, yang ekstrim, yang bahkan mengganti nama Tuhan menjadi Habib, itu biasanya berlindung di NU. Bahkan sebaliknya, yang suka ngomong sama semut, yang katanya bisa bahasa setan dan lain sebagainya, yang itu juga adalah orang-orang NU. Kemudian semuanya itu sholawatan, pakai konser joget-joget banyak kan, ada lampu-lampu disco dan sebagainya, itu ormas yang mana kalau bukan NU? Sebab jangankan kemudian ngurus tambang, ngurus sosial dan keagamaan aja, PBNU sekarang tuh, saya mohon maaf ya, mandul. Saya mohon maaf, itu pikiran saya. Kenapa? Sesuatu yang baik kita tidak bisa melihat dari NU, tetapi yang buruk-buruk kelihatan di mana-mana. Channel. Saya pikir puncak kemegahan dan kejayaan Nahdlatul Ulama di Indonesia itu terjadi di era Orde Baru. Prinsipnya pada waktu itu adalah bahwa mereka bisa bekerja sama dengan siapapun, mereka bisa berkolaborasi dengan siapapun, tetapi tidak bisa disetir oleh siapapun. Bahkan ketika itu adalah pemerintah. Waktu itu sedemikian kuatnya NU. Kenapa? Karena mereka berprinsip hitoh tahun 1926, bahwa lagi-lagi mereka bisa berkolaborasi dengan siapapun, tetapi independensi adalah nomor satu. Tapi itu nggak seperti itu. Oke, sekarang ya, semoga perkataan saya, uraian saya tidak dianggap sebagai bagian dari kebencian, tetapi anggaplah ini adalah kritik yang tujuannya adalah untuk mengkonstruksi kembali gagasan-gagasan, perilaku-perilaku, tindakan-tindakan, dan kekuatan NU. Terima kasih karena sudah Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Gembulisme Channel, sebuah channel yang mencoba mereaksi, mencoba menafsirkan segala bentuk dari pemikiran-pemikiran Guru Gembul yang tercurahkan di dalam channel beliau, yaitu channel Guru Gembul dan Gembulikum. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi salah satu video dari Guru Gembul yang berjudul GJ 130, yang dimana di dalam video tersebut Guru Gembul mencurahkan kritik keras terhadap Nahdlatul Ulama saat ini. Di dalam episode tersebut Guru Gembul menumpahkan kekecewaannya, tapi apakah kritik itu benar-benar tidak berdasar atau sekedar sentilan dari cinta yang terluka? Oke teman-teman, mari kita mulai reaksi video Guru Gembul. Di awal video tersebut, Guru Gembul membukanya dengan nada penuh nostalgia. Beliau mengingat NU era pada masa Orde Baru, sebuah organisasi yang berdiri tegak di tengah kekuasaan, yang mampu berkompromi tanpa kehilangan jati diri dan berpegang teguh pada Hitoh 1926, yaitu semangat kembali ke pesantren dan perjuangan sosial keagamaan, bukan politik praktis. Beliau, Guru Gembul, menyebutkan NU di masa Gus Dur adalah benteng intelektual dan moral bangsa. NU yang dulu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipecah, tidak bisa dikendalikan. Namun, saat ini, kata Guru Gembul, NU itu hanya seolah-olah menjadi pemanis politik belaka, tempat singgah para calon kepala daerah, para calon legislatif, bahkan calon presiden
untuk hanya sekedar mencari legitimasi dan suara dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kalau kita melihat keadaan saat ini, memang fakta ini sangat sulit sekali untuk dibantah. Laporan dari berbagai media menunjukkan bagaimana struktur NU itu sering menjadi rebutan dalam kontestasi politik. Saya ambil contoh di dalam Muktamar NU tahun 2021 di Lampung. Di situ muncul sebuah friksi antara dua kubu besar yang masing-masing didukung tokoh-tokoh politik nasional. Ada lagi ketika menjelang pemilu 2024, di situ beberapa tokoh NU duduk di tim pemenangan capres yang berbeda, bahkan di situ saling menyerang dan saling berseberangan. Ada lagi contoh yang dikeluarkan kajian LIPI di tahun 2023. Di situ LIPI menyebutkan bahwa NU adalah ormas atau organisasi masyarakat Islam terbesar yang paling rentan dimanfaatkan secara elektoral karena NU mempunyai basis massa yang sangat luas dan sangat loyal secara kultural. Jadi, apa yang disampaikan Guru Gembul memang mempunyai dasar, yaitu politik elektoral telah menembus dinding ormas keagamaan, dan NU sebesar apapun karisma sejarahnya tak luput dari tarikan itu. Selanjutnya di bagian tengah videonya, Guru Gembul menyentuh ranah yang sangat sensitif sekali. Beliau menyebutkan bahwasannya segala bentuk keburukan-keburukan yang mengatasnamakan oknum-oknum beragama itu berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Misalkan kasus kekerasan yang ada di pesantren, kasus pengkultusan kiai yang berlebihan, hingga ritual-ritual aneh yang mengatasnamakan tradisi. Semua yang ada di Indonesia, keanehan-keanehan itu masih berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Tentunya ini sebuah pernyataan yang kontroversial. Namun perlu diakui, sejumlah kasus kekerasan memang pernah terjadi di pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Misalkan kasus pesantren Siddiqiyah di Jombang tahun 2022 dan pesantren di Bandung di tahun 2023. Semuanya berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Namun penting untuk dicatat bahwasanya NU sebagai organisasi tidak serta-merta disalahkan atas ulah oknum-oknum tersebut. Sebagaimana di tubuh ormas lain, ada manusia baik juga ada manusia buruk. Namun yang menjadi titik kritik dari Guru Gembul ini adalah kenapa ketika oknum itu bermunculan, organisasi sebesar NU itu hanya diam atau malah membela demi menjaga nama baik. Dan disinilah letak kekecewaan moral beliau, bahwa semangat islah dan tafsiyah atau pembersihan moral itu seolah-olah melemah di dalam kultur NU. Di dalam video tersebut, Guru Gembul juga menegaskan bahwasannya beliau bukan bagian dari orang NU, namun beliau begitu mengagumi tokoh-tokoh NU zaman dahulu, misalkan seperti Gus Dur. Inilah yang membuat kritiknya terasa jujur dan emosional. Beliau bukan menyerang dari luar, namun menegur dari rasa cinta kepada tradisi yang dulu meneladani inklusivitas, keberanian berpikir, dan keberpihakan kepada kaum yang tertindas. Kalau dulu Gus Dur pernah berkata, Tuhan tidak perlu dibela, yang perlu dibela adalah manusia yang dizolimi, maka kritik Guru Gembul hari ini bisa dibaca sebagai upaya mengingatkan agar di dalam tubuh NU tidak terjebak dalam politik transaksional dan kultus individu saja. Kalau menurut saya pribadi, kritik semacam ini seharusnya tidak dianggap sebagai sebuah serangan, tetapi harus dianggap sebagai introspeksi untuk ormas sebesar Nahdlatul Ulama. Secara struktural, NU memang menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama, politik kekuasaan yang menjerat elit-elit ormas, dan yang kedua, krisis moral di akar rumput yang belum pernah tersentuh sistem pembinaan modern.
Namun, di sisi lain NU masih memiliki potensi yang sangat besar sekali sebagai lembaga pendidikan, sebagai jaringan sosial, dan pengaruh kultural yang bisa menjadi solusi bagi krisis bangsa saat ini. Pertanyaannya, apakah NU masih punya keberanian seperti zaman Gus Dur untuk berdiri tegak di hadapan kekuasaan, bukan sekedar menjadi alat kekuasaan? Kritik dari Guru Gembul ini bukanlah suatu kebencian, namun saya di sini melihat kerinduan dari Guru Gembul, rindu pada NU yang berani, yang independen, yang membela yang lemah, bukan yang kuat. Jika NU ingin kembali dihormati, ia harus berani kembali ke khitoh, bukan sebagai alat politik praktis, tapi penuntun moral bangsa. Dan mungkin hanya dengan kritik yang jujur seperti yang dilontarkan Guru Gembul ini, cinta itu bisa menemukan bentuk terbaiknya lagi. Oke teman-teman, demikian reaksi dari video Guru Gembul kali ini. Semoga apa yang saya reaksi ini memberi kemanfaatan kepada teman-teman semua. Dan jika ada kurang lebihnya dari video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak, jumpa lagi di video selanjutnya.